Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Doni Saputra. Saya mahasiswa dari Universitas Cyber Asia dengan jurusan Teknik Informatika. Saat ini saya sedang menjalani UTS atau ujian tengah semester untuk mata kuliah IT 801 Jaringan VoIP dengan dosen Bapak Ambros Magnus Rudolf Mekeng, STMT. Terkait dengan beberapa soal yang diberikan oleh Pak Ambros Magnus Rudolf Mekeng. Yang pertama terkait dengan VoIP ya. Carilah 3 perangkat teknologi informasi yang menggunakan konsep Voice of Internet atau yang biasa disebut VoIP. Berikut ini adalah 3 contoh perangkat teknologi informasi yang menggunakan konsep Voice over Internet Protocol atau yang biasa disebut VoIP. Yang pertama itu ada IP phone. Ya, IP phone seperti ini. Lalu ada VoIP gateway. Lalu ada soft phone. Dari masing-masing yang saya sebutkan ini adalah teknologi informasi yang menggunakan konsep Voice over Internet Protocol atau yang biasa disebut dengan VoIP. Terkait dengan penjelasan detailnya saya akan lanjutkan di nomor 2. Apa saja kegunaannya? Yang pertama, dari sisi IP phone, kegunaannya adalah digunakan untuk melakukan panggilan suara melalui jaringan internet. Seperti kita ketahui ya, saat ini IP phone sudah bisa digunakan untuk melakukan panggilan video call, terutama untuk video meeting yang terbatas. Lalu kita juga bisa memanfaatkan sebagai telepon. Seperti pada umumnya ya, kita bisa melakukan telepon pada pesawat telepon konvensional. Untuk IP phone pun sama ya, secara fungsi ya. IP phone itu yang di sini ya. Ya, ini adalah IP phone. Jadi tergantung tipe dan brandnya ya. Ada yang sudah support untuk melakukan video conference call, video call meeting, atau hanya sebatas untuk panggilan suara saja ya. Jadi pada intinya kegunaannya adalah melakukan panggilan suara melalui jaringan internet. Lalu yang kedua terkait dengan VoIP gateway. Kegunaan VoIP gateway sendiri adalah perangkat yang sangat penting ketika kita ingin membangun VoIP tradisional menuju ke VoIP ya. Jadi VoIP gateway ini berperan sangat penting sebagai penghubung antara infrastruktur yang konvensional atau yang tradisional yang ingin dirubah ke VoIP. Kita memerlukan adanya VoIP gateway. Jadi tugasnya adalah mengintegrasikan lalu sebagai perantara antara konvensional atau tradisional infrastruktur yang ada untuk telekomunikasi telepon. Jika kita ingin menggunakan VoIP, kita memerlukan VoIP gateway. Di beberapa perusahaan memang yang saya ketahui ya, seperti di perusahaan tempat saya bekerja itu, karena tidak semuanya infrastrukturnya itu sudah support dengan VoIP secara IP phone karena masih menggunakan pesawat telepon konvensional, maka kami melakukan hybrid ya, di mana semua infrastruktur yang sebelumnya kami tidak melakukan perubahan karena tentunya membutuhkan cost dari sisi pengadaan IP phone-nya ya. Jadi kami memanfaatkan teknologi VoIP gateway-nya saja sebagai SIP trunk untuk incoming dan outgoing-nya. Jadi pada intinya kegunaan dari VoIP gateway adalah perangkat yang sangat penting ketika kita ingin membangun VoIP, mengintegrasikan jaringan telepon tradisional dengan jaringan VoIP. Jadi ada beberapa fitur yang bisa dimanfaatkan di VoIP gateway itu sendiri. Oke, lanjut ke softphone ya. Softphone ini adalah sebuah software perangkat yang software ya, maksudnya ini saya ada salah di sini. Kegunaan softphone adalah
Software yang memungkinkan pengguna untuk melakukan panggilan suara dan video melalui jaringan internet protokol menggunakan komputer, smartphone, atau perangkat mobile lainnya ya. Jadi pada intinya ketika kita mempunyai web gateway lalu kita ingin melakukan panggilan telepon tanpa melalui IP phone dan kita ingin memanfaatkan smartphone kita, kita cukup install softphone ya, software phone yang ada yang diberikan oleh web gateway biasanya. Saya berikan contoh mungkin di sini seperti yang saya gunakan itu Starlink. Kami mempunyai softwarenya, kita create user untuk softphone-nya, kita berikan SIP, account, credential dan sebagainya. Lalu di software-nya kita tinggal install di smartphone kita, kita masukkan kredensial yang ada di VoIP gateway, lalu kita bisa terhubung dengan jaringan yang ada di internal kantor atau maupun di eksternal kantor. Oke, terkait dengan spesifikasi perangkat. Untuk spesifikasi perangkat sendiri di sini saya memasukkan brand Polycom PVX60. Polycom PVX60 ini ada beberapa fitur dan juga hardware yang disediakan ya. Seperti koneksinya di sini memiliki dual port Ethernet 10.100.000 dan juga sudah include dengan WiFi. Fitur audionya dilengkapi dengan speakerphone full duplex, audio HD, G722, lalu ada menggunakan protokol VoIP-nya tentunya SIP ya, SIP. Lalu untuk protokol USB-nya di sini disediakan 2 kali port USB 2.0. Untuk powernya di sini ada 2 opsi, bisa menggunakan power over Ethernet atau yang biasa disebut PoE atau adapter AC. Nah, terkait dengan opsional ini perbedaannya apa sih? Ya, perbedaannya yang pertama, jika kita memiliki IP phone lalu kita di infrastrukturnya sudah memiliki switch yang memang support untuk PoE, maka kita tidak perlu lagi membutuhkan terminal power listrik. Jadi kita cukup menggunakan RJ45 untuk mendistribusikan power. Kita tinggal colok dari IP phone menuju ke switch yang support dengan PoE adapter. Dengan PoE ya, dengan PoE. Akun SIP-nya sendiri di tipe Polycom ini mendukung hingga 16 akun SIP. Lanjut ke brand Cisco IP phone 8845, layarnya 5 inci, 800 x 480 pixel, layar warnanya WVGA, include dengan kamera 720 HD integrasi. Berarti di sini untuk IP phone ini bisa melakukan panggilan suara maupun panggilan video. Untuk koneksinya di sini dilengkapi dengan dual gigabit Ethernet, port 10.100.000. Lalu untuk WiFi-nya sendiri di sini opsional ya. Jadi perangkat ini sepertinya belum dilengkapi dengan WiFi, tapi kita bisa membeli WiFi card-nya ya apabila kita ingin menggunakan WiFi. Tetapi sebagai catatan, karena VoIP ini adalah real time komunikasi yang tidak boleh ada latency maupun ada koneksi yang tidak stabil, maka sebaiknya menggunakan Ethernet saja dibandingkan dengan WiFi ya. Kecuali kalau memang WiFi kita sudah sangat stabil, reliable juga ya. Untuk fitur audio, speakerphone-nya full duplex, wideband audio, protokol VoIP-nya tentu menggunakan SIP. Nah, terkait dengan protokol VoIP di Cisco ya, setahu saya untuk Cisco sendiri itu protokol VoIP-nya itu tidak di open ya, biasanya berbayar ya gitu. Jadi beda dengan brand-brand lain. Kenapa Cisco itu jauh lebih mahal ya, karena ada tambahan license yang mereka bebankan ke kita ya, tidak seperti brand-brand yang lain. Untuk port USB-nya di sini dilengkapi dengan 2 kali port USB 2.0. Lalu untuk powernya juga sama, memiliki 2 opsi di mana menggunakan PoE, power over Ethernet,
atau menggunakan adapter AC. Akun SIP-nya bisa support hingga 10 akun SIP. Tapi dengan catatan biasanya selanjutnya ini ada biaya tambahan dari sisi license ya. Fitur lainnya enkripsi, SRTP, TLS, konferensi 5 arah, integrasi kalender. Nah, di sini menarik. Untuk integrasi kalender ini biasanya eh, kalau di dunia industri itu kita bisa sandingkan dengan Microsoft Office atau Gmail, Google Suite, Gmail yang berbayar. Jadi nanti kita bisa setting kalendernya di situ, kita bisa bikin VIP phone-nya, kita bisa bikin grup member untuk melakukan panggilan telepon dan sebagainya. Lalu ada yang selanjutnya ada Yearling. Yearling SIP T54W. Spesifikasi utamanya layar 4,3 inci, 480 kali 272 piksel, layar warna LCD. Kamera USB opsional. Nah, di IP phone ini yang tipe Yearling ini secara default memang baru disediakan untuk panggilan suara saja, tetapi apabila kita ingin menambahkan kamera cardnya atau kamera USB-nya di sini sudah support ya, karena sebagai opsional ya gitu. Jadi untuk yang secara defaultnya ya tipe ini baru bisa melakukan panggilan telepon saja. Koneksinya juga sama menggunakan dual gigabit Ethernet, ya ada dua port lah ya mungkin ya, 2 gigabit port Ethernetnya 10.100.000, Wi-Fi-nya sudah include, jadi tidak sebagai opsional tapi memang sudah disediakan. Bluetooth 4.2, fitur audio, speakerphone full duplex, HD voice, G722, HAC handpiece, protokol VoIP-nya menggunakan SIP juga, port satu. Nah, di sini di port USB ya. Di Yearling tipe ini disediakan hanya satu port USB 2.0. Satu kali RJ9 4 pieces, headset port, satu kali RJ9 headset port juga. Lalu untuk powernya juga di sini ada opsional, bisa menggunakan PoE ataupun adapter AC. Akun SIP-nya jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang lain, mendukung hingga 16 akun SIP. Untuk fitur lainnya saya rasa sama ya, bisa melakukan konferensi 5 arah, ada apa namanya kalender ya, kalender book atau kontak nih, integrasi dengan kalender, address book bisa sampai dengan 1000 kontak. Teknologi yang ketiga, teknologi yang digunakan baik dari sisi hardware maupun software. Oke, saya akan bahas yang IP phone terlebih dahulu. Untuk IP phone, VoIP gateway dan softphone itu menggunakan kombinasi teknologi hardware dan software untuk menyediakan solusi VoIP yang fleksibel, efisien dan aman. Nah, terkait dengan IP phone sendiri, IP phone itu memiliki komponen fisik seperti halnya kita punya apa namanya handphone, smartphone, di mana kita di dalam handphone ini ada prosesornya, lalu ada layarnya, ada port USB-nya. Nah, IP phone pun sama, memiliki komponen fisik seperti prosesor, layar, dan port Ethernet. Sementara untuk VoIP gateway menghubungkan jaringan telepon tradisional dengan jaringan IP. Seperti yang tadi disampaikan bahwa VoIP gateway ini berperan sangat penting untuk melakukan apa namanya routing, lalu trunking SIP kepada apa namanya melalui internet kepada provider-provider VoIP. Selanjutnya ada softphone. Softphone yang berbasisnya perangkat lunak itu memungkinkan panggilan VoIP melalui komputer atau perangkat mobile. Semua perangkat ini memanfaatkan protokol VoIP, kodek, dan fitur keamanan untuk memastikan komunikasi yang berkualitas dan terlindungi. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan di apa sebelumnya bahwa IP apa namanya perbedaan softphone dan IP phone ini adalah ketika kita ingin melakukan panggilan suara melalui identitasnya VoIP gateway dan kita sedang berada di luar lingkungan atau kita memiliki keterbatasan tidak memiliki IP phone, kita bisa menggunakan softphone karena dia berbasis perangkat lunak. Kita tinggal install dan kita tinggal memasukkan kredensial yang diberikan
oleh perusahaan melalui VoIP Gateway. Kita bisa instalkan di softphone ini, di software ya. Nanti kita bisa install di situ dan kita bisa melakukan panggilan keluar atau bisa menerima panggilan masuk melalui internet dengan identitas perusahaan melalui VoIP Gateway. Prinsip kerja dari perangkat. Oke, secara prinsip VoIP Gateway, IP phone maupun softphone itu melibatkan proses inisiasi panggilan, lalu sinyalisasi, konversi sinyal, transfer data, dan terminasi panggilan. Semuanya ini memanfaatkan protokol SIP untuk komunikasinya ya. Lalu sangat ketergantungan lah prinsip kerjanya itu sangat ketergantungan tinggi dengan yang namanya IP ya, Internet Protocol. Jadi memang secara infrastruktur ketika kita ingin membangun VoIP atau ingin menggunakan VoIP, kita harus memastikan bahwa kondisi network infrastruktur kita sudah stabil, reliable. Karena jika masih mengalami kendala, semuanya akan terhambat secara komunikasi. Oke, opportunity yang bisa dikembangkan dari perangkat tersebut. Perangkat IP phone, VoIP Gateway maupun software phone memiliki banyak peluang pengembangan dan juga dapat meningkatkan fungsionalitas dari sisi keamanan maupun efisiensi dan juga diintegrasikan dengan aplikasi bisnis. Dengan contoh tadi seperti yang disampaikan di atas ya sebelumnya bahwa saat ini untuk IP phone sendiri sudah support yang namanya kalender, lalu kita bisa create meeting member di situ, lalu bisa reminder setiap member di situ untuk melakukan panggilan suara maupun panggilan video secara bersama-sama. Jadi cukup menarik lah pengembangan yang dilakukan oleh IP phone, VoIP Gateway dan software phone. Dukungan untuk teknologi juga yang baru seperti IoT, 5G, serta penggunaan AI untuk fitur pintar sudah digunakan di beberapa area yang sangat menjanjikan ya, terutama di perusahaan ya. Saat ini biasanya perusahaan sudah mulai membatasi seseorang customer service, di mana customer service saat ini sudah sangat jarang ya. Jadi saat ini di teknologi ini kita bisa menggunakan yang namanya customer virtual. Kita cukup setup satu kali di awal untuk suaranya, nanti kita bisa masukkan di dalam VoIP Gateway atau di perangkat IP phone-nya sebagai virtual customer service. Jadi kita menggunakan fitur AI voice ya. Ya, mungkin itu saja dari saya penjelasan singkat terkait dengan UTS saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika banyak kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Pak Ambros Bagnos Rudolf Mekeng STMT. Izin pamit.